posisinya kebalik. Sesuatu yang tidak kalian lakukan, terus dibilangnya kalian seperti itu gimana perasaannya? Apalagi kita juga kan punya keluarga, punya orang tua. Gimana kalau hal itu dilihat sama orang tua dan keluarga kita gitu? Wah, Masya Allah pasti sedih banget gitu. Nah, itu yang Dede rasain gitu ketika khususnya misalkan saat ini yang lebih banyak kasarnya difitnah oleh orang-orang atau account-account yang menggiring opini gitu. Orang yang saat ini maksudnya ya sebentar lagi dia bakal jadi imam Dede gitu, digituin ya pasti Dede akan ngerasa bahwa kok lu kayak gitu ya gitu, sedangkan yang tahu gue dan keluarga gue gitu, kenapa lu kayak gitu kok sok tahu. Terus kayak semacam mendoakan sih yang bener kata kakak gitu, kayak ngedoain orang seperti itu gitu. Fitnah lah jatuhnya. Kakak juga dapat laporan ada beberapa account yang sebenarnya orangnya itu aja, lalu berusaha menggiring opini orang, dan lucunya ini lucu nih, banyak orang yang kegiring sama opini dia. Jadi dia bikin seolah-olah dia ini orang terdekat yang tahu aktivitas kakak. Ternyata setelah kakak telusuri, ini akunnya Bramanti namanya, Bramanti dan Suara namanya kalau salah. Kakak tahu banget. Seneng banget ya disebutin nama akunnya. Iya, ya kan emang itu keinginan dia, biar di mention nama kita. Gue pernah lihat story dia, jadi dia bilang, gue tahu aktivitas Bilar. Setelah gue cek, ini orang nggak mungkin tahu, ini pasti orang lain yang seolah-olah tahu karena dia cari tahu dari orang terdekat gue. Gue juga tahu tuh dia punya kantor baru. Nah, gue bingung, gue cari tahu nih, dari mana dia tahu kantor baru ya? Gue lagi diam, lagi nyantai. Dedek tanya, kak, kok orang udah mulai tahu kak? Kok ada yang nge-tag Dede ya beberapa? Kita udah punya kantor baru. Pas gue cari tahu, oh ternyata dari YouTube-nya Pak En. Jadi Pak En itu kan selama ini tinggal di kantor. Lalu dia cocokologi lah, seolah-olah menggiring bahwa dia ini orang terdekat yang paling tahu tentang aktivitas gue di sini. Padahal gue aja sekarang RM gue tuh gue tambah Bang Boril, yang mana udah nemenin dia dari sekian lama. Kalau gue bandel, pasti dia tahu banget. Jadi sekarang gue ada dua yang jagain gue, Adlin sama Boril. Jadi nggak mungkin gue aneh-aneh. Ini aku nih lucu banget. Jadi kayak kemarin konten sama Haris, dimana gue lagi geber-geber kenceng-kencengan suara sama Aris, lalu si akun ini bilang, tapi orang banyak yang percaya itu, kakak bingung, orang jadi percaya sama dia. Awalnya dia berusaha meyakin tuh, dia dari foto-foto yang posisi nyamping, seolah dia bang nyolek-nyolek segala macam. Gua memang suka bercanda anaknya, dan sama siapa juga bercanda, sama anak cewek Haris juga banyak bercanda, Adi juga banyak bercanda, sama yang lain, itu biasa lah. Kita kan jadi bagian keluarga JWB kita. Ya, Dede juga suka bercanda dengan teman-teman Dede. Nah, jadi kadang-kadang ada yang, tapi gue masih tahu batasan ya bercanda ya. Nah, yang kembali lagi ke konten yang saat konten sama Haris itu no edit, dia bilang gue pas lihat Azwa itu dia nuduh gue yang macam-macam nih Mas Wai. Pas gue ngelihat Azwa, kata dia gue langsung bangkit. Si cewek ini lagi gue lagi berisik banget sih gitu. Karena gue geber-geber, berisik banget gitu. Dia nggak tahu dikontenin. Ya udah gue giniin. Karena lagi main geber-geber gue bilang. Tapi si akun ini sengaja bikin adegannya slow motion, dibikin seolah-olah gue tuh yang enggak aneh-aneh. Ini netizen opini, dan lucunya banyak orang yang kegiring opininya. Lucunya lagi, Dede ada di situ. Nah, jadi Dede ada di situ. Tapi jadi bahan buat dia, sayang. Kenapa jadi bahan buat dia? Jadi pas kita masuk, kakak main handphone mulu. Kata dia kakak ngechat Azwa. Logikanya nggak mungkin kamu sebelah kakak ngechat nih. Kan tolol namanya. Tapi kakak yakin ini orang bukan dari Leslie, bukan dari Lesti Lovers. Karena Lesti Lovers yang benar-benar dukung Dede, yang benar ngefans sama Dede, sayang sama Dede, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Mereka masih bisa berpikir jernih, masih cerdas lah. Itu kakak yakin itu segelintir oknum yang memang nggak senang dengan kebersamaan kami, nggak senang dengan kebahagiaan kami. Dan Dede udah cross check dia ini siapa, terus bahkan Dede udah DM dia secara langsung maksud dan tujuannya dia apa, karena Dede sendiri gitu, Dede pribadi gerah gitu. Justru Dede jujur gini kak, itu juga sebenarnya orang lawyer, kakak lagi komunikasi sama lawyer, tapi udah saat kamu DM dia lalu menghapus semua postingannya. Senang banget nih di-mention lu nih orang nih. Ya nggak apa-apa lah, selamat datang di industri ini ya. Selamat Dan kita nggak terpengaruh, mohon maaf. Sama ini, kadang Dede tuh kan jadi sedih. Dede tuh gini kak, banyak banget alhamdulillah yang sama Dede gitu. Tapi kakak mungkin banyak juga di-mention oleh mereka. Awas ya jangan sakitin Lesti ya. Itu satu. Kedua, apapun yang Dede lakukan, apapun yang Dede pakai selalu jadi bahan
selalu jadi bahan omongan mereka. Contoh misalkan Dede pakai baju apa, Dede bawa tas apa, atau Dede pakai kerudung apa gitu, pasti di matanya mereka itu salah mungkin yang mereka lihat pengen yang adalah terbaik, mereka pengen yang terbaik buat Dede, dan mereka pengen supaya kakak itu tidak berpaling ke orang gitu. Cuma maksud Dede justru jujur dari hati Dede yang paling dalam ya, dengan mereka begitu tuh kayak mereka nggak percaya, mereka justru menilai Dede tuh secara fisik gitu loh Kak. Jujur Dede Dede cerita gini aja kakak nggak pernah kan. Kali ini Dede bener-bener pengen ya makasih banyak, alhamdulillah gitu, banyak yang sayang sama Dede gitu, tapi Dede percaya gitu kakak itu nggak pernah ngelihat Dede dari fisik Dede gitu, nggak pernah. Kakak tuh nggak pernah kenapa mereka justru seperti itu yang Dede pakai. Iya, tapi kenapa mereka justru lebih ribet dari orang tua Dede dan dari kakak gitu, seolah-olah menuntut bahwa ya lu harus ada saatnya, ada waktunya gitu. Maksudnya ketika Dede sudah kan nggak mungkin dong Dede ceritain di sini gitu. Ketika udah saatnya, udah waktunya Dede bisa ngasih sesuatu yang lebih mungkin buat suami Dede gitu. Nanti apa harus Dede kasih tahu ke kalian nih Dede tuh begini kan, enggak gitu. Ini netizen yang seolah-olah kayak luar biasa. Tapi menurut saya teman-teman, itu bukan dari Leslar Lovers atau Lesti Lovers teman-teman ya. Itu pasti orang-orang yang nggak suka sama Lesti Bilar. Mendengar dari cerita mereka ini teman-teman ya, buat geram dengan netizen yang mari kita lanjut teman-teman ya. kayak emang ada apa sih dengan fisik Dede gitu. Itu sih. Ya sebenarnya kalau memang mereka sayang kamu, ya mereka pasti bakal dukung apapun yang kamu lakukan, apa adanya kamu gitu. Dan kembali lagi, kita nggak bisa maksain, kita nggak bisa ngikutin kemauan semua orang, karena sama seperti halnya kakak juga banyak juga orang yang banyak tuntutan ini itu, lebih banyak tuntutan fans ibaratnya daripada kamu sendiri. Kakak di awal-awal lebih parah lagi malah, ketika Bilar gini dong, Bilar kamu yang ini dong, tegas dong, sengengesan mulu, hahihi mulu. Lo cuma nilai gue dari apa yang lo lihat di TV, bukan apa yang gue niatin untuk ini anak. Lo mungkin lihat gue cengengesan, bercanda segala macam. Ketika gue udah ngerasa komitmen sama, gue udah yakin sama ini anak, gue udah siapin jangka panjang, gue udah siapin untuk kebahagiaan anak, bagaimana gue nanti bisa menghidupinya, apalagi gue nantinya punya anak segala macam, itu udah gue siapin. Jadi janganlah, don't judge a book by its cover lah, jangan nilai orang dari covernya segala macam, karena kita nggak pernah tahu isi hati orang di dalamnya. Kalian nggak pernah tahu kan gimana seorang Rizky Bilar meminta Dede, memperjuangkan Dede supaya Dede bisa hilang trauma Dede, supaya kenapa kamu takut jatuh cinta itu nggak boleh ditakutin Dek, nggak perlu Dede harus menjelaskan seperti ini, cuman sedih aja gitu Dede. Maksudnya Dede juga manusia biasa gitu, kakak juga manusia biasa, dimana yang mungkin orang-orang sekitar kita tahu kalau kita ketemu, kalau kita bareng itu gimana, sedangkan kita aja berusaha untuk supaya kita bisa ketemu itu, membagi waktu susah banget gitu. Terus tiba-tiba dibuat seperti itu pasti sedih banget gitu. Khususnya sih yang tadi Dede tuh nggak pernah, sama kakak aja belum. Dede sebenarnya Dede mau cerita soal ini, cuman ya udahlah gitu, supaya yang lain tahu. Terima kasih Dede, makasih banyak gitu, udah banyak yang sayang sama Dede. Mungkin itu adalah bentuk kasih sayang mereka ke Dede, mengingatkan supaya Dede bisa jauh lebih baik gitu dari segi penampilan. Tapi ya Dede percaya gitu. Ya berarti kalau mereka begitu, mereka protektif gitu, posesif gitu, berarti mereka nggak percaya sama kamu. Tapi itu kembali lagi, itu cuma segelintir ya, karena masih banyak kok fans yang cerdas, yang mampu berpikir jernih, yang nggak menilai semata-mata, menilainya karena semata-mata dia melihat sebuah postingan ini itu. Bahkan ada juga beberapa kayak, gue tahu sebenarnya, gue juga kadang beberapa dapat mention kayak misalkan di DM dibilang itu gue, padahal itu bukan gue tuh syuting aja sering sendiri bos. Jadi ya kesempatan gue sedikit lah untuk gue aneh-aneh lah gitu ibaratnya. Ya mudah-mudahan juga
gue tetap bisa komitmen lah sama omongan gue. Mudah-mudahan, insyaallah. Dan Dede udah pernah bilang di YouTube-nya siapa ya waktu itu? Hampir tiap Irfan hari. kalau nggak salah. Dede itu Iya, betul, ada. hampir tiap hari Dede nemuin kakak di lokasi syuting. Jadi nggak begitu pun sebenarnya udah deh kita yang menjalani, kita yang tahu gitu. Kita cuma minta didoain yang terbaik supaya semuanya berjalan dengan lancar, kitanya juga sehat. Terima kasih support dan doa kalian gitu. Tapi jangan sampai justru malah bisa dibilang beban gak sih kalau kayak gitu, nggak bebanin gak sih? Ya makanya kamu jangan pikirin. Ntar kamu bakal stres sendiri. Enggak, Dede tuh nggak pernah mikirin, cuman nggak pernah ngeliat gitu. Cuman kayak Dede bilang kan Dede juga punya orang tua, Dede juga punya keluarga, karena mereka nggak pernah ngomong ke Dede, tapi justru dengan perlakuannya mereka membuat Dede, oh sebenarnya Dede tahu gitu perasaannya mereka gitu. Mereka tuh pengen merangkul Dede gitu, pengen apa ya, mensupport Dede, tapi menurut mereka ya udah lebih baik kita diem aja gitu, percuma kita ngomong, justru malah nanti takutnya bikin Dede sedih gitu. Dan sesekali juga Dede juga punya sosial media gitu. Dede sesekali memang kadang Dede lihat, Dede nggak sengaja baca gitu, oh ternyata begini ya, dan itu sering banget tau Kak, di setiap momen gitu. Kakak kayaknya setiap momen Dede gitu dari awal kenal sama kakak. Ya karena kan memang mereka tuh banyak yang orang mau berkomentar, otaknya tuh sebatas di jempol gitu, nggak dipikirin dulu. Sampai Dede temenan Ngetik banget. doang. Tapi ketika ketemu langsung kan kamu tahu sendiri bagaimana responnya. Dan juga jangan salah, banyak juga akun-akun yang fotonya Leslar, bionya Leslar. Isinya Tapi isinya foto-fotonya itu foto-foto kadang kamu sama mantan kamu, kadang foto kakak yang di seolah menggiring opini lah bahwa kakak tidak baik segala macam lah. Banyak begitu di DM juga segala macam. banyak, sampai ya teman-temannya kakak juga kan teman-teman Dede, bahkan ada teman-temannya kakak yang Dede udah temenan duluan gitu, Dede udah kenal duluan gitu, Dede baik gitu, tapi kenapa harus digiring opininya, dibanding-bandingkan segala macam? Otomatis kan pasti itu pengaruh dong ke kitanya juga, jadi nggak enak. Kalau buat Dede pribadi sih nggak masalah, cuman kan dianya, waduh maaf ya Lesti, seolah-olah kita jadinya ada apa-apa gitu. Nah maksud Dede tuh Janganlah mengkotak-kotakan manusia, apalagi kalian sesama Betul. wanita ya. Anggap aja itu jika berbalik ke diri kalian sendiri, bagaimana rasanya. Itu aja sih. Ya udah, kamu katanya mau dipungut ya? dipingin, kakak juga dipingin. Oke, udah kembali lagi ya. Udah closing cepat kamu. Ya closing, dadah. Mau dipungut. Pingin. Dadah. Terima kasih ya. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Iya, maaf kalau ada. Emang Dede lagi baperan banget sih. Maaf ya. Ya maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi semoga jawaban tadi bisa memuaskan pertanyaan kalian lah. Sama boleh saling mengingatkan tapi dengan cara yang baik, sopan santun. Ya, saling menghargai lah. Penting menghargai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Nah teman-teman, begitulah videonya teman-teman, suara hati kecil kami. Nah ini menurut saya ini adalah fans yang tidak suka dengan Leslar. Kalau disebut-sebut merkonah teman-teman, ini bahaya nih fans kayak gini. Jadi fans itu yang cerdas, jangan yang pemikirannya sampai ke ujung jempol seperti kata Bilar tadi. Yang penting yang harus kita lakukan yaitu berdoa untuk kedua idola kita ini, semoga lancar sampai akad nikah. Oke teman-teman, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.